Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nganu Teknik. Pada hari yang baik ini, kita sedang mengecek kulkas LG inverter 2 pintu. Oke, langsung saja untuk mengetahui kendala yang terjadi, kita colokkan dulu untuk unitnya. Setelah dicolokkan, gunakan tombol manual untuk mendiagnosa kendalanya atau trouble di sini ya. Tombol ini kita pencet. Jika ada kendala, akan ada tombol LED 2 di sini yang menyala. Nanti bisa dihitung berapa kali nyalanya dan bisa dilihat untuk fungsi diagnosa mandiri di sini untuk kendalanya. Ini kompresor nggak nyala. Nah, ini lampu LED 2 ini. Sorry, lampu LED 1 ini sudah mendeteksi ada error. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah terdeteksi 8 kedipan. Blinknya 8, errornya di sini bisa dibaca untuk LED 1 ya. Kondisi, tampilan, keterangan. Nah, di sini tampilan errornya 8 kali berkedip. Nah, bisa dibaca untuk keterangannya, mendeteksi adanya komunikasi error antara mikom utama dan mikom kompresor pada PCB. Oke, solusi yang terbaik, terhemat dan juga awet ya, akan kita ganti kompresornya menuju ke kompresor arus AC non inverter ya. Dan untuk defrost, sistem defrost atau pencairan esnya kita gunakan timer 13. Ini kipas nyala, tapi kompresor, nah itu nyala ya, tapi kompresor nggak nyala. Lampu juga nyala. Oke, baik teman-teman, ini untuk eksekusinya. Error pada PCB dan kompresor, kita eksekusi mengganti kompresornya dengan kompresor baru arus AC ya. Dan untuk PCB-nya proses defrost atau pencairan esnya kita ganti ke timer 13. Nah, inilah alat-alat untuk merubah atau mengganti dari kompresor inverter dan modul PCB inverternya. Kita ganti ke defrost timer 13. Dan untuk kompresornya adalah kompresor 1/6 PK arus AC 220 volt. Ini ya, arus AC 220 volt. Kalau ini arus DC 240 ya. Karena inverter ini. Nah, untuk alat-alatnya yang akan kita ganti, pertama kompresor 1/6 PK untuk 2 pintu. Kita pakai kompresor yang baru ya, merek MCC. Kemudian fan kipasnya arus AC juga 220 volt, 2 kabel. Timer, sistem timer 13 untuk defrost atau pencairan esnya. Dan bimetal fuse atau
saklar untuk menghidupkan heaternya. Oke rekan-rekanku yang sedang berbahagia, ini sudah kita install untuk kompresor barunya. Kompresor barunya sudah diinstal. Kalau kompresor AC, arus AC ya, di sini cirinya adalah satu pas, ini satu pas 220 sampai 240 volt dan 50 Hz, Hz-nya itu 50. Nah, berarti ini adalah untuk tipe kompresor arus AC ya, satu pas 220 volt. Kalau ini yang inverter, bedanya itu 240 volt sampai 240 volt. Namun untuk hertznya itu dia 66 sampai 225 Hz ya. Kemudian 3 pas. Artinya ini pasnya ini adalah 3 pas DC ya, inverter. Itu bedanya ya teman-teman. Untuk freonnya R600. Kalau yang ini freonnya R134. Nah, ini ya. Ini terbakar nameplate-nya karena habis dielas ya. Oke, selanjutnya kita akan merakit timernya. Defrost timer 13. Nah, ini ya. Oke, baik teman-teman. Ini adalah PCB modul inverter ya. Mainboardnya. Saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi dari soket ya, dari soket atau kabel dari modul inverter ini kemana aja, yaitu nah ini warna biru dan coklat ini adalah kabel sumber arus listrik ya, kabel colokan. Ini netralnya dan ini L-nya pasanya. Kemudian ini yang 3 kabel ini adalah soket ke kompresor ya. Ini biru muda, merah dan kuning adalah soket ke inverter kompresor inverter. Kemudian yang ini yang hitam ini, 2 kabel hitam ini adalah overload kompresor ini. Hitam 2 ini. Nah, tadi yang 3 itu ini merah, kuning dan abu-abu, biru muda ya. Nah, ini adalah soket kompresornya. Kemudian ini adalah fan-nya ini ada 4 kabel ya, fan DC. Kemudian yang ini adalah defrost dan juga displaynya, lampu dan sebagainya. Oke, pertama-tama yang akan kita ulas atau kita rakit dari modul PCB inverter ke timer 13 ini. Yang pertama kita sambungkan heaternya dulu ya, yaitu di pin 1. Pin 1 itu bimetal dan juga heater. Pin 2 bimetal yang satu lagi. Pin 3 pada timer itu adalah arus listrik L, pasaknya aja. Dan pin 4 adalah kompresor. Karena timer ini adalah saklarnya dari semua komponen, saklarnya untuk menghidupkan fan, kompresor, dan juga heater ya. Oke. Nah, tadi yang ini belum dijelaskan ya, yang ini nih. Soket yang ini. Nah, ini adalah heaternya. Kabel oranye dan biru. Oranye adalah L, pasa dari heater, dan yang biru adalah netral heater. Oke, kita langsung eksekusi untuk pin 1, yaitu jalur heater dan juga bimetal. Nah, untuk bimetal di sini ada di warna oranye. 2 kabel warna oranye ini adalah bimetal. Kita gunting di sini.
Kemudian kita gunting pasa dari heater warna oranye dan juga netral dari heater warna biru. Oke. Pertama-tama adalah pin 1. Pin 1 heater yang warna oranye ini adalah L dari heater, pasak dari heater ya. Sambungkan di pin 1 dan juga bimetal. Kita gabungkan di pin 1. Kemudian lanjut pin 2, yaitu bimetal yang satu lagi. Nah, ini jalur bimetal oranye. Kita gabung ke pin 2, kita sambungkan ke pin 2. Kemudian pin 3 adalah sumber arus atau pasaknya. Kita jumper, kita sambungkan di colokan pasaknya juga yang warna coklat. Cabut aja ini ya. Nah, perlu dipahami, perlu dimengerti untuk timer ini. Timer ini yang dipakai itu adalah jalur pasanya aja ya. Karena fungsi timer ini adalah saklar, penghubung dan juga pemutus arus yang berbentuk timer, artinya waktu ya, pewaktu. Tapi yang digunakan adalah pasanya aja. Nah, ini yang pasanya aja, heater pasanya aja. Kemudian nanti fan pasaknya aja dan kompresor pasaknya aja atau L ya. Nah, ini sumber arus atau colokan. Ini soketnya ini coklat dan biru. Kita sobek di sini ya. Kita sobek di sini untuk menyambung ke pin 3. Nah, ini pin 3 digabungkan dengan L sumber arus ya, warna coklat di sini. Kemudian lanjut pin 4. Pin 4 adalah kompresor. Nah, kompresor ini kabelnya hitam warna 2. Kabel warna hitam 2 kabel warna 2. Salah penyebutan teman-teman, mohon dimaafkan. Nah, ini 2 kabel hitam adalah jalur kompresor ya. Oke, untuk 2 kabel ini kompresor kan 2 kabel ya. Satu ke overload, satunya ke relay. Kita bisa pakai salah satu aja. Bisa bolak-balik mana aja. Untuk penyambungan di timer pin 4. Nah, ini ya kabel kompresor ini. Nah, satu coba diterangin aja. Nah, deketin biar jelas. Satu ke overload yang atas. Nah, atas ini namanya overload ya. Kita masukkan soketnya. Satu lagi adalah relay yang bawah ini ya, relay. Kelihatan nggak jelas ya. Kita masukkan kedua kabel ini. Satu ke overload yang atas, satu lagi ke relay yang bawah. Nggak jelas ya, coba. Nah, ini ya 2 kabel, satu ke overload yang atas, satu lagi relay yang bawah. Nah, ini kabelnya ya di sini, di modulnya ini 2 kabel warna hitam ini. Nah, satu ke pin 4 pada timer, satu lagi kita gabungkan ke netral pada sumber arus. Nah, di sini sumber arusnya warna biru. Kita potong aja. Ya, ini kita potong untuk mendapatkan
kupasan tembaganya pada sumber arus kabel netral ya, warna biru ini. Nah, kita gabungkan untuk yang kompresor tadi. Di sini kita sambungkan di netral. Dan ingat, yang pertama kabel untuk heater yang warna biru ini, kabel netral heater, kita sambungkan juga ke sini, ke netral pada colokan sumber arus. Nah, ini sudah hampir komplit ya, tinggal fan. Nah, ini kan kabel fan. 4 kabel ini adalah kabel fan. Kabel fan yang DC itu kabelnya 4 bawaannya. Kemudian akan kita ganti atau kita pakai hanya 2 kabel aja. Bisa dipilih warnanya. Di sini kita ambil warna hitam dan merah. Karena kita mengganti fan-nya juga dengan fan arus AC ya. Yaitu dengan 2 kabel. Arus AC kan kabelnya 2 fan-nya. Nah, ini kita ambil untuk warna merah dan hitam. Nah, untuk kabel fan ini, kedua kabel fan ini, salah satunya kita gabungkan dengan pin 4 ya, yang di kompresor. Nah, ini di sini pin 4 yang warna hitam kita gabungkan dengan fan. L-nya kita sambungkan pada timer ya. Ini L-nya, L fan dengan kompresor kita sebut aja overloadnya, kita gabungkan ya untuk pin 4, yaitu fan arusnya aja dan juga overload sambungkan di pin 4. Kemudian untuk netralnya, netral fan atau netral kipas, kita gabungkan di sini di netral pada sumber arus. Oke rekan-rekan. Nah, selanjutnya untuk bimetal ya. Ini bimetal termis plat atau bawaan dari inverter, pakainya termis plat ini. Nah, ini kita potong, kita ganti ke bimetal karena kita menggunakan kompresor AC 220 volt dan untuk defrost ya, defrost pencairan esnya menggunakan timer. Nah, ini kita sambungkan di sini. Kemudian tidak lupa juga perlu dicek untuk fuse heaternya. Fuse heater warna merah dan hitam. Kita cek di sini, jika tersambung berarti normal. Di buzzer merah dan hitam. Nah, tersambung berarti normal ya. Berarti ini oke. Selanjutnya ingat, untuk fan, kabel fan kita gunakan 2 kabel ya, karena diganti. Ini diganti fan arus AC ya 220 volt. Dan untuk warnanya kita pakai warna tadi yang di modul, warna hitam dan merah. Maka kita samakan di sini untuk penyambungannya. Taruh di tempatnya. Nah, ini heaternya ya, ini heater kabel merah 2 ini adalah heaternya. Ini adalah heater pipa ya, di atas terus ke sini mengikuti evaporator. Nah, ini jalur heater. Untuk LG inverter ini menggunakan elemen atau heater pipa yang menyelimuti evaporator. Selanjutnya pasang untuk soket kipas, soket fan. Oke, kembali lagi sini.
Nah, ini berarti sudah selesai ya teman-teman untuk merakit defrost pencairan es pada timer 13 dari modul PCB inverter LG kulkas 2 pintu. Nah, terakhir ini jangan lupa untuk kabel dua kabel hitam ini yang ke kompresor disambungkan ya di sini ya. Ini adalah konektivitas untuk menyalakan lampu. Seperti ini ya, disambungkan dua-duanya. Oke, kita akan coba ya untuk menyalakan unitnya. Oke, kita akan running nyalakan unit kulkasnya. Nah, ini ampernya 0,6. Artinya ini sudah nyala ya, kompresor nyala. Nah, di sini lihat untuk timernya bergetar, dipegang bergetar. Jika kompresor nyala, maka fan pun ikut nyala. Coba lihat fannya. Oh, siap. Nah, ini fannya nyala ya. Oh, mati nih. Oh, kegencet. Nah, ini fan nyala. Jika kompresor nyala, fan pun ikut nyala. Oke, untuk timer 13 ini, jika kompresor nyala, fan pun ikut nyala, dan timer 13 ini dipegang bergetar. Normalnya seperti itu untuk timernya, dan dilihat gearnya pun jalan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyalakan heaternya ya. Nah, ini untuk menyalakan heater bisa kita sambungkan pin 1 dan pin 2 di sini. Nah, pin 1 dan pin 2 jika sudah tersambungkan, kita putar di sini timernya, kebalikan jarum jam sampai kompresor mati. Ini langkah untuk mengetahui fungsi heater. Nah, kompresor mati ya. Ini bisa sambungin lagi, copot ini. Nah, ini sudah tersambung. Nah, bisa dilihat di sini ampernya 0,5 ya. Artinya heater nyala. Heater nyala berarti normal untuk defrostnya atau pencairan esnya, heaternya nyala atau berfungsi. Dan jika heater nyala, kompresor mati, fan pun ikut mati. Timer 13 ini dipegang mati ya, dan nggak bergetar karena proses defrost atau proses heater sedang nyala. Heater hidup, maka timer ini berhenti bergetar, mati ya. Selanjutnya bisa dinormalkan lagi. Nah, dinormalkan lagi ini untuk pin 1 dan pin 2, yaitu bimetalnya bisa dicabut lagi ya, solasiin. Setelah terputus seperti ini, timer ini mulai bergetar. Bergetarnya timer ini adalah waktu delay untuk menyalakan kompresor sekitar 5-10 menit. Nah, ini untuk pin 1 dan pin 2 bimetal dan heater ya. Pin 1 heater dan bimetal, pin 2 bimetal, pin 3 arus listrik sumber arus, pin 4 kompresor dan fan. Nah, ini sudah dirapikan, sudah disolasi semua, tinggal kita pasangkan. Sebelum dipasangkan, kita coba lagi untuk menyalakan kulkasnya di sini. Nah, ini
masih waktu delay bergetar timer untuk menyalakan kompresor dengan kisaran waktu 5-10 menit jika ditunggu. Tapi ini kita langsungkan aja. Kalau mau dilangsungkan, putar timer ini kebalikan arah jarum jam. Nah, seperti itu ya. Maka kompresor nyala, ampernya normal. Bisa dilihat di sini, kembali dicek lagi untuk fan harus nyala. Nah, ini fan nyala dan lampu nyala. Oke. Oke, tinggal kita rapikan ya. Ini adalah solusi terbaik ya, solusi terbaik, terhemat dan terawet untuk perbaikan daripada ganti kompresor inverter dan ganti PCB modulnya akan lebih mahal. Maka ini adalah solusi paling jitu ya untuk inverter kulkas LG 2 pintu. Dirubah ke defrost timer dan juga kompresornya diganti ke arus AC 220 volt. Jadi ini lebih terkontrol, untuk dinginnya pun lebih dingin ya. Siap, tinggal dirapikan. Nah, ini sudah selesai ya untuk perakitan, tinggal ditutup. Nah, ini timernya taruh sini, kemudian tutup dan baut. Oke, ini tinggal isi preon untuk finishingnya. Sudah selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.